Haleluya, shalom. Puji Tuhan, bersyukur kita boleh kembali berjumpa. Senang rasanya boleh menyapa saudaraku kekasih, para sahabat yang diberkati Tuhan hari ini. Senang rasanya boleh kembali berjumpa dalam program Sahabat Satukan Hati Bagi Tuhan bersama saya, Pastor Anton Pranata Situmorang. Kiranya lewat program ini, dalam perenungan firman Tuhan, lewat firman Tuhan yang disampaikan, sahabat-sahabat yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program ini tentunya diberkati oleh Tuhan, dan kiranya senantiasa kita bertumbuh dalam firman Tuhan dan hidup kita terus menghasilkan buah dan semakin melekat kepada Tuhan, sumber dari segala kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan hari ini kita diberkati, dan saya mau mengajak kita untuk berdoa, menyatukan hati kita mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Hari ini kami mau kembali merenungkan firman-Mu. Biar lewat kebenaran firman Tuhan kami semakin mengerti, kami dikuatkan, dan kami semakin memahami segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kiranya hikmat, marifat, kekuatan yang daripada Allah menyertai kami senantiasa. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati firman dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, saya percaya hari ini kita ada di dalam keadaan baik dan diberkati, dan kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah, saudaraku, para sahabat yang diberkati Tuhan, saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang kiranya saudaraku bisa memberkati kita dan kita semakin memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hari ini saya rindu membahas satu tema firman Tuhan yang berjudul memperingati kebangkitan Kristus di masa sukar. Haleluya. Sekali lagi, memperingati kebangkitan Kristus di masa sukar. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat yang diberkati Tuhan, memperingati atau merayakan sesuatu dalam kondisi yang sulit tentunya berbeda dengan ketika kita merayakannya dalam keadaan atau kondisi yang baik. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kita, yang akhirnya ketika kita memperingati sesuatu, ada sesuatu yang kurang. Benar ya? Misalnya kalau kita merayakan ulang tahun dalam kondisi atau keadaan yang baik, sukacitanya berbeda. Kebahagiaannya dapat kita rasakan, kemeriahannya dapat kita nikmati. Karena apa? Keadaannya mendukung, waktunya tepat, kondisinya baik, dan segala sesuatunya mendukung sehingga kita bisa bersukacita, bersenang merayakannya. Tapi berbeda ketika kondisinya buruk, suasananya tidak mendukung. Itu mempengaruhi, banyak kali mempengaruhi keadaan-keadaan di dalam diri kita. Akhirnya kurang bersemangat, kurang bersukacita, kurang berbahagia karena ada yang kurang. Bisa mungkin pada waktu kondisinya tidak ada orang tua yang menemani, atau bagi mungkin yang sedang berpasangan, anak muda, temannya, pasangannya tidak menemani, tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Itu membuat suasana jadi kaku, garing, dan sebagainya. Beda tentunya. Nah, hari ini saudara yang terkasih, sama halnya seperti apa yang sedang kita alami. Kita memperingati hari kebangkitan Kristus di masa pandemi. Kalau saya menyebutnya masa sukar. Karena memang benar pandemi ini membawa kesukaran, membawa dampak yang cukup mengerikan dalam kehidupan umat manusia di seluruh dunia, saudaraku yang dikasih, yang diberkati Tuhan. Pandemi menghasilkan sesuatu hal yang mengerikan di banyak kehidupan, mempengaruhi baik di bidang perekonomian, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, tepat pada waktu itu pada waktu ini kita merayakan, memperingati hari kebangkitan Kristus dari kematian, hari Paskah. Dan dalam keadaan itu ada saja mungkin orang merayakannya tidak sesukacita di waktu-waktu yang lalu, karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita hari ini merayakan kebangkitan Kristus, memperingati kebangkitan Kristus dari kematian dalam masa sukar, dalam masa krisis, dalam masa pandemi. Orang kalau merayakan sesuatu kondisinya tidak mendukung, bisa lemas, bisa tidak bergairah, bisa tidak bersemangat. Nah, apa yang terjadi bagi kita, bagi para sahabat, bagi saya, bagi kita semua, bagi dunia? Sedangkan kebangkitan Kristus adalah satu momentum, satu tanda bahwa Yesus bangkit dari kematian, dan dia memberikan satu hal yang luar biasa bagi kita, bahwa hari-hari dipegang oleh dia. Waktu demi waktu
ada di dalam kendalinya, menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, menunjukkan bahwa Dia adalah penguasa dalam kehidupan ini. Ada pujian berkata bahwa kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Nah, dalam masa sukar ini, apa yang terjadi? Apa yang mempengaruhi diri kita, saudara? Dalam memperingati kebangkitan Kristus, dalam memperingati, merayakan kemenangan yang Yesus perbuat, yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Nah, hingga hari ini, apakah kepercayaan itu masih utuh dalam diri kita? Apakah itu mempengaruhi sukacita kita? Apakah itu membuat kita tidak bersemangat dalam menanti janji-janji Tuhan? Apakah itu membuat kita menjadi orang yang hopeless, putus harapan saat kita memperingati hari kebangkitan Kristus? Nah, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan bagi para sahabat, kiranya boleh menguatkan kita kembali di masa-masa sukar ini dalam menanti janji Tuhan, dalam memperingati hari kebangkitan Kristus. Nah, para sahabat yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang saya mau bagikan pada hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, di mana kita bisa memaknai kebangkitan Kristus saat masa sukar menghampiri hidup kita. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi, para sahabat yang diberkati Tuhan, kiranya kebangkitan Kristus yang sedang kita rayakan hari ini, kiranya kebangkitan Kristus yang sedang kita rayakan di dalam waktu-waktu ini, saudaraku, para sahabat yang diberkati Tuhan, tidak, masa sukar tidak membuat kita putus asa. Yang pertama, kiranya masa sukar tidak membuat kita putus asa, namun kiranya semakin meneguhkan pengharapan kita. Sekali lagi, yang pertama, dalam kita memperingati kebangkitan Kristus di masa sukar, kiranya masa sukar tidak membuat kita menjadi putus asa, namun semakin meneguhkan pengharapan kita. Oh haleluya. Meneguhkan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Saya ambil dari ayat yang ketika saya bacakan buat kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang-orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Kristus membawa kita dari keadaan kita ini menuju kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Katakan amin. Ayat keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Oh haleluya, saudaraku, para sahabat yang diberkati Tuhan. Kiranya lewat kebangkitan Kristus membawa kita dari keadaan kita hari ini, di masa-masa sulit ini, di masa-masa sukar ini, kepada satu keadaan, kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan. Pengharapan kita diteguhkan kembali, pengharapan kita dikuatkan kembali. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang simpan di surga. Amin. Pengharapan yang diteguhkan itu seperti apa sih? Itu pengharapan yang dikuatkan kembali, pengharapan yang dikokohkan kembali, pengharapan yang dimantapkan kembali. Amin. Nah, memang saudaraku, para sahabat yang diberkati Tuhan, tidak dipungkiri memang saat kita ada di dalam satu keadaan yang sulit, benturan demi benturan yang kita alami dalam kehidupan acap kali bisa membuat kita terluka, putus asa, hopeless, ragu-ragu. Banyak hal yang bisa terjadi dalam diri kita saat kita ada di dalam masa sukar. Benturan-benturan, rasa sakit, itu membuat
bisa membuat pengharapan kita luntur, pengharapan kita semakin rapuh. Kalau misalnya antara mur dan baut itu mulai los, mulai tidak kuat lagi, mulai kendor. Itu sebabnya sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, saat kita sedang merenungkan, memaknai kebangkitan Kristus di masa sukar, kiranya firman Tuhan hari ini lewat kuasa Roh Kudus menyadarkan kita kembali, masa sukar tidak boleh membuat kita ragu, tidak boleh membuat kita putus asa. Namun sebaliknya semakin meneguhkan pengharapan kita. Karena apa? Karena yang tak berkata bahwa engkau akan menerima satu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Amin. Itu yang pertama, yang menjadi berkat buat kita lewat perenungan atau menghayati atau memperingati kebangkitan Kristus di masa-masa sukar ini, di masa-masa sulit ini. Amin. Yang kedua yang saya renungkan di dalam memperingati merayakan kebangkitan Kristus pada masa-masa sukar ini, yang kedua, kiranya masa sukar tidak membuat kita bimbang dan ragu, namun semakin memurnikan iman kita. Memurnikan iman kita. Masa sukar tidak boleh membuat kita jadi bimbang dan ragu. Masa sukar tidak boleh membuat kita menjadi bimbang dan ragu dan tidak percaya lagi kepada Kristus, tapi kiranya semakin memurnikan iman kita. Amin. Semakin memurnikan iman kita. Kalau ada orang yang ketika diperhadapkan dengan masa sulit, dengan masa sukar, banyak yang jatuh, banyak yang mundur imannya. Kita tidak boleh. Kita harus teguh. Dan biar kiranya masa-masa itu memurnikan iman kita. Semakin membuat iman kita murni, tahan uji. Sebab saat kita menang dalam ujian-ujian itu, saudaraku, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita akan menjadi orang-orang yang, sebab apa? Saat kemurnian iman kita terbentuk, saudaraku, kita didapati menjadi orang-orang yang setia. Bukankah itu yang Yesus katakan? Wah, kalau aku datang ke muka bumi ini lagi, apakah aku bisa mendapati ada iman? Iman di muka bumi ini. Iman dalam kehidupan orang-orang percaya. Iman dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Iman dalam kehidupan umat Tuhan. Iman dalam kehidupan gerejanya. Nah, doa saya, doa kita bersama, lihat kepada firman Tuhan. Di masa-masa sukar ini, ketika kita merenungkan kebangkitan Kristus dari kematian, itu menjadi sinyal yang baru buat kita. Masa sukar tidak boleh membuat kita bimbang dan ragu, tapi masa sukar membuat kita semakin dimurnikan iman kita kepada Kristus. Amin. Kalau masa sukar, banyak orang menjadi mundur. Kalau masa sukar, banyak orang menjadi jatuh. Tapi kita tidak boleh. Kita tidak boleh. Kita harus bangkit. Katakan, imanku dimurnikan. Imanku dimurnikan. Ujian ini memurnikan imanku. Ujian-ujian ini, masa sukar ini membuat aku semakin setia kepada Tuhan. Ayatnya berkata begini. Ayat kelima, firman Tuhan berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, iman diuji lewat api. Ya, api bisa berbicara tentang sesuatu yang menyakitkan. Masa-masa sukar ini seperti api yang menguji iman kita. Tapi kiranya ketika kita ada teguh kuat, maka iman kita akan semakin murni. Nah,
Apa yang membuat kita bisa percaya dan apa yang membuat kita bisa teguh dan kuat dalam masa-masa ujian ini? Ayat yang kelima ada kata-kata yang bagus yang patut kita renungkan. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita saat kita ada di dalam dan diizinkan pada masa-masa sukar ini. Ayat kelima berkata begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Oh haleluya. Saudaraku, para sahabat yang diberkati Tuhan, bukankah kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Kalau kita bisa berdiri dan menikmati banyak hal, meskipun kita sedang diizinkan masuk kepada satu arena atau satu area yang sukar, dan kita tetap ada dan menikmati banyak hal yang baik, percayalah kekuatan Allah yang telah memelihara engkau dan saya. Amin. Pemeliharaan Allah, karena kekuatannya kita bisa tetap ada dan beraktivitas, menikmati banyak hal yang baik di hari-hari sukar ini. Oh, puji Tuhan saudaraku. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Meskipun sesaat kita sedang dalam masa ujian, seperti api yang menguji iman kita. Tapi percayalah, kekuatan Allah, pemeliharaan Tuhan, itu ajaib bagi engkau dan saya. Dalam menanti keselamatan, di zaman akhir ini, di zaman sukar ini, kita tetap kuat dan iman kita semakin dimurnikan. Iman kita semakin dimurnikan. Itu yang kedua saudaraku. Yang ketiga yang mau saya bagikan bagi kita, yang ketiga saudaraku yang diberkati Tuhan para sahabat, kiranya masa sukar tidak membuat kita menjadi kecewa, namun semakin menyadarkan kita untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Oh haleluya. Amin. Masa sukar tidak boleh membuat kita menjadi kecewa. Masa sukar tidak boleh membuat kita menjadi kecewa. Tapi kiranya di masa sukar ini semakin membuat kita sadar untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kita berkata dalam hati kita, engkau Tuhan tidak boleh tergantikan. Tuhan tidak boleh tergantikan dari apapun dalam kehidupan kita. Amin. Dalam menghayati kebangkitan Kristus Yesus di masa-masa sulit ini, di masa-masa krisis ini, di masa-masa sukar ini, pada masa pandemi ini, saudaraku para sahabat yang diberkati Tuhan, mari dengar baik, mari renungkan baik-baik. Itu kiranya tidak membuat kita menjadi kecewa, marah kepada Tuhan, sehingga dalam penantian kita menjadi benci kepada Tuhan, sakit hati kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan. No, kita harus pulih dari hal itu. Dan kita berkata dan bersyukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita harus berani berkata bahwa aku mau mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Amin. Meskipun kita, ayat ini berkata di dalam ayat ke-8 firman Tuhan berkata begini, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Catat baik saudara, ayat ke-8 berkata begini, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Sekalipun dalam pengharapan kita belum bisa melihat jawaban dari doa-doa kita, dari pergumulan kita belum melihat ada titik terang dari pergumulan kita belum melihat ada jawaban atau solusi dari apa yang sedang kita gumulkan. Kita belum bisa menemukan jalan keluar dari kondisi ini. Kita belum bisa melihat satu hal yang meyakinkan kita semua sudah selesai dan semua sudah menang. Meskipun itu belum terjadi, kita harus berkata bahwa aku mau tetap mengasihi engkau Tuhan. Aku mau tetap mengasihi engkau lebih dari apapun. Ayat ini mengingatkan saya bagaimana perjuangan di Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan berkata kepada raja, meskipun Tuhanku tidak menolong, aku tidak akan menyembah dewa yang raja buat, patung yang raja buat. Nah, kita berkata dalam diri kita,
apapun yang terjadi, meskipun hari-hari ini seperti ini, belum ada jalan keluar, belum ada titik terang, belum ada kemenangan yang terjadi, tapi aku mau pastikan, aku mau tetap mengasihi Tuhanku lebih dari apapun. Amin. Amin, saudara. Sahabat yang diberkati Tuhan, mari renungkan baik dalam memperingati kebangkitan Kristus. Apakah kita menjadi orang yang menjadi lemah, orang yang menjadi putus asa, kecewa di masa pandemi ini, masa-masa sukar ini? Nah, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan sungguh-sungguh dalam merefleksikan kebangkitan Kristus. Dia bangkit dari mati, dan kita memperoleh kekuatan baru. Kita memperoleh sukacita bahwa hidup ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang memegang, yang mengendalikan semuanya. Itu sebabnya dalam merefleksikan kebangkitan Kristus hari-hari ini, yang pertama, kiranya pengharapan kita semakin diteguhkan. Yang kedua, iman kita semakin dimurnikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita semakin mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Nah, Tuhan tidak tergantikan. Justru keadaan-keadaan ini kiranya mendorong kita semakin setia kepada Tuhan. Setia dalam berdoa, setia dalam merenungkan firman Tuhan, setia dalam melayani Tuhan, setia dalam melayani pekerjaan Tuhan, setia dalam mengasihi Tuhan. Dan kita membangun kehidupan, hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang bertumbuh dan berbuah. Karena saya percaya, saudara, saat kita ada di dalam Tuhan, kita akan berkemenangan senantiasa. Saat kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi para sahabat yang diberkati Tuhan hari ini, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita renungkan bersama-sama hari ini, memberkati sahabat-sahabatku dimanapun berada. Apapun kondisi kita hari ini, apapun keberadaan kita hari ini, doa saya, Tuhan menyertai kita. Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus mengajari kita, Roh Kudus menuntun kita, memberi kita hikmat, memberikan kita kebijaksanaan dalam kehidupan ini, di masa-masa sukar ini, sehingga kebangkitan Kristus sungguh dapat membuat kita percaya dan yakin bahwa hari esok indah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami dalam memahami lebih lagi apa yang firman-Mu mau dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami untuk kami boleh kuat dalam pengharapan. Kami semakin dimurnikan dan kami semakin mengasihi Tuhan. Meskipun di masa-masa sulit, meskipun di masa-masa sukar, walaupun dalam keadaan sulit sekalipun, Yesus, kebangkitan-Mu memberikan harapan baru dalam kehidupan kami. Yesus, kebangkitan-Mu memberikan kami iman yang semakin setia kepada Engkau. Yesus, lewat kebangkitan-Mu semakin membuat kami sadar untuk mengasihi Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.